Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Mei 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 9 Mei, pekan keempat masa Paskah. Kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintah Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Yesus yang sungguh memberikan penghiburan dan peneguhan bagi kita di tengah segala kecemasan dan kegalauan hidup kita. Damai atau shalom, inilah yang dibawa oleh Yesus, yang dianugerahkan kepada kita. Sebab ini pula yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini. Kita bisa saja kehilangan banyak hal, atau bahkan kehilangan semuanya, tetapi hendaknya jangan pernah kehilangan damai, kehilangan shalom. Maka seperti kata seorang penulis, janganlah mencari sesuatu selain damai. Jika manusia tidak damai, dia tidak akan mampu membawa damai.
maka juga doa harus terarah kepada damai, kepada shalom ini. Sebagaimana juga dikatakan oleh pemazmur dengan amat indah, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 14a. Nah, apakah kita benar-benar merasakan damai, merasakan shalom, atau merasakan keutuhan dalam hidup kita sehari-hari ini? Atau kita seringkali mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ini? Damai itu sungguh memiliki makna yang sangat mendalam. Damai atau shalom pada intinya berarti selamat atau utuh. Kalau kita mengatakan kepada teman, salam damai bagimu, artinya selamat bagimu, hidup kita menjadi utuh. Damai atau keselamatan adalah soal hidup yang utuh, jiwa raga. Ini juga meliputi dimensi yang paling dalam hidup kita, yakni hati yang utuh. Hati yang tidak utuh, tetapi terpecah, merupakan sebuah tragedi. Seperti halnya sebuah bejana atau gelas yang retak, atau yang pecah, yang tidak bisa menampung air. Demikian juga hati yang terpecah, hidupnya tidak akan mengalami kepenuhan. Dia akan terus-menerus kekurangan. Bagi orang yang tidak damai, tidak mengalami keutuhan, rahmat yang diterima Allah tidak akan pernah menjadi sebuah rahmat. Rahmat yang dicurahkan Allah kepada kita akan tidak sungguh mengubah hati menjadi sebuah pribadi yang utuh. Maka damai pertama-tama adalah pemberian dari Tuhan. Manusia yang shalom, yang mengalami damai, adalah manusia yang utuh. Manusia yang sungguh tahu berterima kasih atas segala kemurahan dan berkat Allah. Orang yang tidak tahu berterima kasih adalah seperti bejana atau gelas yang retak atau pecah. Walaupun diisi sebanyak apapun, tidak akan bisa penuh. Maka dalam hidup kita, kalau kita gampang merasa cemas, gelisah, takut, khawatir, bisa jadi hati kita tidak lagi utuh, tidak lagi ada damai. Kita mengalami keterpecahan dalam hidup. Maka para sahabat, damai itu berarti kepercayaan bahwa Yesus bersama dan ada di dalam diri kita. Karena Yesus adalah damai kita. Damai ini berarti tinggal bersama dengan Yesus, percaya secara utuh kepadanya. Damai ini seperti damai seorang anak yang berada dalam pelukan lembut ibunya. Para sahabat, mengakhiri renungan ini, mari kita doakan doa yang sungguh amat terkenal, doa damai, doa yang diberikan Santo Fransiskus Assisi kepada kita, suatu warisan yang sungguh amat indah dan kaya. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan,
Jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Mei 2023. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.